Om Swastiastu. Kerajinan tenun songket Bali merupakan salah satu kerajinan tradisional asli Bali yang memanfaatkan sumber daya lokal alam Bali, dikembangkan dengan berbasis nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali, sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang perlu dilestarikan. Bagaimana proses membuatnya? Mari saksikan bersama video berikut. Om Santi 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 Om. Dulu kita diwariskan produk-produk yang berkualitas, jangan generasi sekarang menjadikan produk-produk leluhur kita itu menjadi tidak berkualitas. Malu kita pada leluhur kita. Pangkat liraga ngomong ajab Bali, kelakuannya jeb sing Bali. Bali, a paradise for the travelers. Not only the scenery, Bali is also famous for its various traditional arts and crafts. Bali's most popular handicrafts are its woven fabrics and songket. For hundreds of years, these traditional fabrics have managed to maintain their existence. Jadi kita berbicara songket, ini gumanti saking dubun. Saking zaman kerajaan di gel-gel songket niki sampun biasa dikerjakan di Puri. The traditional Balinese songket woven cloth is one of the traditional handicrafts, utilize the local natural resources of Bali, and be developed based on values, Balinese customs, traditions, art, culture, and local wisdom. Kalau konsep dasarnya songket itu adalah single ikat, di mana dia dikerjakan dengan alat cak-cak. Kalau ikat endek yang biasa dipanggil di Bali itu endek, itu dikerjakan dengan teknik ATBM, itu alat tenun bukan mesin. Motif songket sudah punya hak kekayaan intelektual komunal, songket Bali. Sekarang itu diambil motifnya, dipindahkan, itu saja ada sanksi hukumnya. A piece of songket cloth is sold from hundreds to millions of rupiah. The price is quite expensive, depending on how it is made. If done alone, songket cloth can take 2 months. Songket cloth on the island, Bali, mostly used for wedding ceremonies, cutting teeth, and big ceremonies. Other religions. Songket cloth is now often applied to various fashion products. Songket has even been exported abroad. Pengedaking omongan kita melestarikan. Jadi selalu senanglah, selalu merasa gengsi tinggi kalau kita memakai kain yang asli. The Investment and One-Stop Services Office of the Province of Bali has a duty, carry out investment promotion activities that become regional authority of the Province of Bali. The history of Klungkung Songket began during the reign of the Klungkung Kingdom, around the 19th century. This songket is the creation of artisans in the area who were inspired by the beauty of nature and Balinese cultural arts. Jadi kita berbicara songket, ini gumanti saking dubun. Saking zaman kerajaan di gel-gel songket niki sampun biasa dikerjakan di Puri. Nah niki dalam babat sejarah diceritakan bahwa pada zaman gel-gel, waktu Ide Dalem di gel-gel, kerajaan Bali di gel-gel, beliau mengundang seorang pakar songket dari India. Kemudian datang ke Bali di gel-gel, pakar India ini memberikan pembelajaran songket di Puri, khusus untuk anggota Puri. Dan selanjutnya setelah zaman kerajaan bergeser sampai ke Klungkung, itu juga istri-istri ya semua melaksanakan juga songket sebagai satu kegiatan rutin.
Dan kemudian itulah setelah di Puri juga kemudian menyebar ke luar Puri, sehingga masyarakat pun juga bisa melaksanakan kegiatan membuat songket. Makanya di Puri Agung Saraswati niki disebut sentranya daripada songket Puri yang terkenal di seluruh Indonesia. Klungkung Regency has quite a lot of songket craftsmen when compared to other districts in Bali. One of them is the classic Tributami Songket business with an address at Puri Agung Saraswati Klungkung. The owner of the Tributami Classic Songket business, which was founded in 1998, has been highly involved in songket since childhood. The standard of songket is classic songket. Keterlibatan dalam songket itu sebenarnya sudah dari kecil. Keterlibatan dari kecil karena kami sekeluarga memang bergerak di bidang kain, terutama kain tradisional Bali, tenun ikat sama songket. Kalau konsep dasarnya songket itu adalah single ikat, di mana dia dikerjakan dengan alat cak-cak, tenun cak-cak. Kalau ikat endek yang biasa dipanggil di Bali itu endek, itu dikerjakan dengan teknik ATBM, itu alat tenun bukan mesin. Jadi betul-betul kaki sama tangan yang bekerja. Kalau tenun songket itu hanya tangan aja karena cak-cak. Kalau kita motif klasik itu ada pewayangan. Bun kangkung, terus patre, kan patre Walanda. Nah itu klasik itu dia. Kalau yang modern itu biasanya para desainer yang baru membuatlah dia desain baru. Kentan itu paling bunga-bunga, kentan kotak, kentan yang minimalis lah. Gitu. Perbedaannya di sana. Tributami's classic songket business has approximately 20 workers. Karena sebenarnya sebelum ipar-ipar yang menikah itu penuh Puri Agung Saraswati ke dari barat rata penuh nih kalau tahu tuh, karena mereka sudah menikah, mereka bawa alat itu ke rumah masing-masing. Tapi yang jelas itu rata-rata kalau untuk songket Puri itu ipar semua, ipar sama mertua. Tributami Classic Songket has participated in several competitions at the ASEAN level. Dari tahun 2010 ya, yang ikut beberapa lomba. Kebetulan lombanya itu diadakan setingkat ASEAN kan, di mana pesertanya itu ada dari Thailand, Burma, Laos, Vietnam, Jepang juga ikut pada waktu itu. Yang kebetulan dapat juara. Yang tahun 2011 yang dapat juara sebagai juara 1 dengan teknik dan pewarnaan. Tahun 2012 yang ikut dapat juara umum karena secara teknik dan pewarnaan alam yang saya pakai. Jadi pewarnaannya ada 2 aja, chemical sama alam. Pewarnaannya 1, kita masih sampai sekarang memakai kimia. Ada beberapa yang pakai adalah pewarnaan alam, di mana pewarnaan alam itu sangat sulit, sangat sulit. Prosesnya itu memakan waktu 3 bulan sampai 4 bulan baru menjadi ready untuk ditenun. The marketing method is carried out by means of conventional markets and frequent exhibitions to promote their production. Terus untuk di Indonesia keikutsertaan Tiang beberapa program seperti pameran itu biasanya saya ikut di Jakarta. Beberapa produk Tiang memang sudah ada di museum juga, saya ikut pameran keluar juga ke Melbourne, ke Jepang, ke Malaysia, sudah Singapura, sudah beberapa negara yang Tiang kunjungi. Itu kebetulan membawa produk-produk yang memang klasik. Itu namanya barang seni. Harga itu tergantung 1 bahan, 2 tingkat kesulitan pengerjaan, 3 warna. Warna alam pasti mahal. Kendalanya 1 adalah di benang, bahan baku. Bahan baku sangat kendala bagi kami penenun songket karena bahan baku Indonesia belum bisa membuat sutra yang bagus. Terus terang saya yang berani bilang seperti itu karena saya sudah beberapa kali mencoba dan sekarang saya sudah mencoba benang yang dari Jogja.
itu ada rosil namanya, kita coba. Itu pun kendalanya songket yang kita hasilkan menjadi tebal kayak wool, tidak terlalu diminati lah sama orang. Orang kan inginnya ringan, enteng, terus dipakai lebih praktis. Harapan tiang sangat ini sekali nih, kalau bisa tolonglah kami diikut sertakan, dipromosikan yang gencar, karena songket itu kadang-kadang orang untuk apa sih? Karena sekarang orang buat songket itu hanya untuk kamen gitu aja. Bagaimana sekarang dari pihak Diki bisa menjembatani lah kita ini untuk promosinya. One of the important things to note is that there are similarities in the principles of the craftsman, to be able to preserve the traditions of the ancestral heritage as the basic capital for the community to want to work in producing songket products. Jening Dalam village is a songket producing village in Buleleng, Regency, Bali. One of them is weaving center ponies. Om Swastiastu, perkenalkan Tiang dengan Ibu Ketut Sri Poni. Tiang selaku owner Poni Songket, asal Tiang dari Desa Jeneng Dalem, berdomisili di Dinas Sanih Desa Penglatan, Mangkin. Tiang merintis usaha niki dari tahun 2012 sampai sekarang, Astungkare memargi. Di mana memang tiang basic tiang pengrajin tenun asli. Dulu niket yang oleh pembinaan dari Cita Tenun Indonesia selama 1 tahun, dan tiang mengembangkan tenun niki sampai sekarang. Tiang membawa nama tenun Songket Jeneng Dalem dengan nama usaha tenun tiang Weaving Center Ponies. Ponies Weaving Center has 40 craftsmen scattered in people's homes using 40 weaving tools called jag-jag. The types of songket produced include cloth or kamban, saput or kampu, shawls and tablecloths. Several traditional Buleleng songket motifs such as bata motifs, flora and fauna motifs. Produk yang tiang hasilkan itu ada songket jumputan, terus ada songket yang dengan berbahan pul benang sutra. Di mana kelebihan songket yang nike itu udah bisa kena air dan lemas dipakai. Untuk tahap pemeliharaannya bisa dicuci dengan air mantan, disetrika biasa udah aman. Craftsmen use the method of direct sales to buyers. Dan untuk pemasaran tenun songket poni itu sudah berjalan di kabupaten seluruh Bali, Astungkare, sampai juga udah nyampe ke Jakarta. Sampai sekarang Astungkare masih diminati oleh konsumen. Untuk pasar luar itu lebih banyak tamu-tamu Belanda yang datang ke rumah. Dia mencari mungkin placemat seperti dipakai dekorasi, hiasan dinding. Itu sudah menurut mereka produk poni udah aman juga untuk di daerah di Belanda. Untuk permasalahan mungkin di bagian teknis saja Pak. Teknis terkadang namanya kita ngolah benang ya, ada kesalahan mungkin dari sisi proses awal, tapi selalu masih bisa kita tangani. Hingga kalau misalnya ada yang mau membantu dari sisi permodalan, pemasaran, itu mungkin sangat-sangat tiang butuhkan. Bahan baku andai kata bisa dibantu biar harganya lebih murah, jadi pengrajinnya bisa bernapas lega, setidaknya kita beli bahan lebih murah Pak, karena untuk sekarang bahan baku meroket terus harganya. Untuk songket tiang rasa akan selamanya masih dicari Pak. Orang Bali itu masih menghargai tenun songket, sekalipun di sisi pesaing sekarang bordir itu banyak di pasaran. Apart from the Ponies Weaving Center, there is also the Jag-Jag Samarana Weaving Craftsman Group in Sembiran Village, Buleleng.
Kalau tenun cak-cak dari 9 Pak, yang dari turun-temurun, info dari turun-temurun, mungkin ada sejak desa 9, mungkin ada, sudah ada tenun ini. Karena merupakan satu tradisi, budaya, sehingga sampai saat ini Astung Kare masih berlanjut dan tenunnya. Kalau yang dari 9, yang pesan dari 9, karena merupakan suatu kewajiban seperti yang Tiang sampaikan tadi, yang umur 17 ke atas sudah harus pakai ini, dan pada saat upacara pernikahan harus pakai ini, ya paling tidak tiap punya dia satu pasang, sangat diminati. Tapi memang belum promosi Tiang karena memang terbatas masalah waktu proses pembuatannya, dan kelompoknya mungkin tidak bisa maksimal kerja karena di desa. Modal awal itu untuk bantuan dari pusat PNPN pariwisata, namanya program pemerintah 2012. Kira-kira 5 dari awalnya sampai bikin ininya 1 minggu udah selesai 1 lembar ini. Sama niki artinya untuk bahan baku niki semua diperoleh di mana? Di Klungkung beli. Proses pewarnanya ini niki warna kimia niki. Warna kimia. Iya. Artinya Ibu menerima sampun berwarna. Ada sampun berwarna, kadang-kadang Tiang cuma kalau habis warnanya sendiri bikin warna. Until now they still maintain their distinctive motifs, namely the Peleng motif and the stripe motif, with the basic colors red, black, white and yellow. Kalau motif sih cerita memang karena dari dulu Tiang juga mendengar dari leluhur Tiang, katanya sih mengapa ada pinggiran, ada garis tengah, ada lagi pinggiran. Karena nilai filosofinya adalah kelahiran, kehidupan, dan kematian. Dan di dalam proses kelahiran sampai kematian ada pasang surut kehidupannya, berarti ada istilah benangnya itu ada garis besar, kecil-kecil ini. Kalau warna, yang kita dari dulu hanya 4 warna mungkin yang dipakai, kuning, merah, putih, dan hitam. Konsepnya itu dari dulu. Namun karena mungkin dari segi nilai ekonominya mungkin karena yang sampaikan tadi sangat sedikit. Makanya tidak jarang yang mau tertarik. Tinggal Tiang untuk kedepannya akan berikan mindset, berikan pemahaman-pemahaman untuk usia muda, paling tidak jangan berpikir masalah ini keuntungan, berpikir masalah tradisi ini supaya tidak punah. Putri Ayu Weaving is one of the Songket craftsmen in Gianyar Regency, which was founded in 1991. Tiang mengambil alih profesi sebagai pelaku pengrajin tenun dan songket niki bermula dari tahun 1991. Kembali ke tahun 91 mulai bergerak di bidang tenun standar alat tenun bukan mesin, endak nika dengan alat 4, kemudian berlanjut dengan pengembangan dan inovasi di bidang motif, ya, desain dan peralatan. Has 10 workers who produce Songket. Tools owned by 4 dobis and 6 innovation tools. Putri Ayu has distinctive motifs and patterns, specifically producing modified Songket cloth, because the process uses dobi and innovative tools that already have patterns on each tool. Nah, dengan adanya di tahun 2010, Tiang mengenal perubahan alat dengan menggunakan sistem tenun endak dan songket, juga dengan menggunakan percepatan atau alat inovasi sekali yang ada di Ki. Teknik kerjanya menggunakan sistem kartu. Program motif apapun tingkat kesulitannya, khusus dalam membuat merancang desain, Nika melewati proses perbandingan skala. Satu helai benang niki sudah merupakan satu desain. Desain yang digabung menjadi anyaman-anyaman beberapa kumpulan motif sesuai dengan napi yang kita inginkan. Typical Gianyar motifs include the Puchik Bang and Wijaya Kusuma motifs.
Gambar misalnya kita ingin membuat bunga pucuk, ya seperti ikon Gianyar niki pucuk yang dikembangkan dijadikan ikon. Nah kemudian kita wujudkan dalam bentuk anyaman songket, juga bisa dalam paduan anyaman endak tenun ikat, juga bisa dipadukan dengan anyaman tapi dasar motif pada lusi. Jadi benang dasarnya dengan sistem airbrush. Jadi sistem satu lembar kain niki sudah memberi makna arti yang berbeda. Percepatan di dalam proses alat tradisional dengan mesin tentu dibedakan kecepatannya. Kalau motif tradisional dibawa ke mesin niki sudah pasti bisa. Niki yang namanya penciplakan ampun dengan teknologi. Tapi yang menjadi nilai beda lagi adalah dalam tampilan, pegangan, tekstur, dan juga rasa. Nah, rasa untuk kita di Bali tentu yang dikerjakan oleh tangan niki manual, mengandung kedalaman jiwa yang taksu nih Kang Dados. Taksunya ada. Kalau dengan mesin percepatan timbul dan monoton dia. Gianyar Regency's songket weaving production has been able to penetrate local, national, and international markets. Bicara tentang pasar sudah bisa diterima di lingkungan lokal niki, tradisi, tergantung dengan motif permintaannya. Tingkat nasional pun juga sudah bisa menggunakan songket untuk fashion. Yang mana kalau dulu songket tradisional digunakan fashion mungkin harus menyesuaikan bahan baku yang lentur, lemes, dan lembut. Ya sementara niki karena kita selalu ingin berkembang seiring dengan waktu dan di mana mode desain niki sangat cepat berubah, ya kita mau tidak mau harus menjadi dan memberi pelayanan sesuai dengan permintaan pasar. Karena kita ampun bertumbuh dari awal mengikuti perubahan waktu juga Jadi untuk online yang percayakan dengan sistem anak-anak mungkin yang memainkan perannya untuk pengembangan pasar. The constraints faced in the production process are the availability of labor and the level of complexity of motifs. Niki sebagai tantangan yang tiang hadapi di dalam pelaksanaan kerja tenun songket niki adalah tenaga-tenaga terampil yang memang sudah memiliki dasar menenun dan menyongket. Nah minimal niki harus dia punya pengalaman dumun, tapi bisa ditingkatkan proses kerjanya dengan menggunakan sistem mungkin. Ya sistemnya nanti alatnya sudah dibuat efisiensi waktu lebih cepat, tenaga lebih hemat, dan pikiran program motif sudah disimpan di dalam kartu. Jadi kita sebagai pelaku di bidang tenun dan songket niki tetap selalu berharap supaya kalau dibilang lestari niki menjaga kelestariannya dan menjaga pengembangan dengan menggunakan inovasi dan teknologi. Tanpa itu kita akan kalah bersaing. The history of Songket Sidamen begins during the reign of King Agustian Guru Kedit Jalantik, who ruled the Karangasem Kingdom in the 19th century. At that time, Songket Sidamen was only used by the royal family. However, along with the times, Sidamen Songket is increasingly popular and in great demand by the public. Om Swastiastu, nama Titiang Gede Pratikayasa selaku owner dari Upaboga Songket generasi keempat. Jadi kalau berbicara tentang songket ya di Sidamen memang tidak habis-habis ya. Itu memang dari warisan dari dulu waktu zaman Belanda, Ring Puri Karangasem dari dulu dari Puri Karangasem. Dulu cuman yang boleh menggunakan songket adalah orang Puri waktu zaman Belanda. Seiring waktu merdekanya Indonesia, akhirnya songket itu mulai bisa
ya bangkit dan mulai bisa digunakan secara umum dan bangkit mulai sampai sekarang. Songket weaving activities in Karangasem Regency have survived to this day and have quite high economic value. Apalagi sekarang dibantu dengan adanya program-program dari pemerintah, dari Pak Koster, dari Bu Koster, adanya pameran Bali Bangkit, dan kita selalu dibimbing juga untuk menjadi IKM yang baik. Kita sangat bersyukur pemasaran kita jadi ya agak sedikit lumayan sangat membantu kinerja masyarakat lokal. Many product variations and motifs have been developed to attract buyers, but still maintain the distinctive motifs that are the hallmarks of these Songket woven products. Kalau pemasaran semenjak ada pameran Bali Bangkit, jadi orang umum tuh lebih tahu bahwa Songket itu memang siwah, cuman ada beberapa motif Songket yang bisa digunakan secara umum. Ya, saya selaku pengrajin sangat berharap sih kepada masyarakat luas, terutama Bali, untuk lebih mencintai produk lokal. Belum tentu yang namanya Songket itu seharga jutaan tinggi. Ada juga kok yang harga yang masih bisa dijangkau. Dan sekarang kita selaku pengrajin selalu berinovasi, menyediakan kepada masyarakat mana Songket yang bisa digunakan untuk umum keseharian dan mana Songket yang mungkin untuk bisa digunakan di acara-acara tertentu. Jadi tidak semua Songket itu hanya digunakan untuk acara nikah atau acara yang lain. The obstacles most felt by Songket craftsmen in running and developing their business are the supply of raw materials, the sustainability of labor and capital. Kalau Titiang selaku pengrajin paling kendala di bahan baku ya, di benang ya, yang terutama agak susah sih Bali untuk mendapatkan benang, ya memang agak susah. Terus yang kedua, fase naik turunnya itu nggak nentu gitu kadang-kadang ya. Terkadang setiap jam pun bisa berubah harga benang. Dengan tiang Ibu Gusti Ayu Agung Triwijayani dengan pertenunan Resa Lestari Songket. Niki berdirinya dari tahun 2013. Dari awal niki penenunnya cuma 2-3, terus berkembang dan terus kurang lebih 35 sekarang. Dalam pengembangan niki kendalanya yang paling rentan waktu pengerjaannya, kadang wenten rainan atau krama desa nike tukang tenunnya nggak dapat kerja, sampai nike modal juga kendalanya. Nanti pas perputaran nike kadang yang beli belum bayar full untuk dibayarkan ke penenun. The initial capital for this business came from a loan. Craftsmen use online media to market their products while still using conventional marketing methods. Pemasaran nike masih online, nanti ada juga Facebook namanya Resa Lestari Songket, Instagram juga ada Resa Lestari Songket, dan WA juga ada. Dan biasanya dari teman ke teman, ada teman yang ngasih kontak tiang langsung nyambung datang ke sini. Marketing apart from covering the Bali area has also reached several areas outside Bali such as Jakarta, Lombok, Kalimantan, and Sulawesi. Untuk luar negeri belum ada. Harapan tiang itu untuk pengembangan biar tidak punah, ada lagi tambahan anak-anak kecil yang mau nenun, melanjutkan regenerasi orang tuanya nike, karena kalau niki sampai punah kayaknya tidak bagus untuk budaya Bali nike, karena salah satu pakaian tradisional nike Songket. Intinya nike untuk pelestarian budaya biar tidak dikalahkan sama songket-songket bordir nike. Harapan tiang dari pemerintah nike supaya dibantu dari pemasaran, permodalan, dan pelatihan untuk regenerasi. Putri Mas Songket Weaving is one of the groups of Songket craftsmen in Jembrana Regency.
This business has been running since 2014. Om Swastiastu, nama saya Dr. Luwayan Sriadi. Saya adalah pemilik dari Putri Mas Collection dan juga ketua kelompok tenun Putri Mas. Usaha ini sudah kami jalankan sejak tahun 2014, di mana kami melakukan pengembangan dan pelestarian kain songket Jembrana. Dalam menjalankan usaha ini, kami memiliki beberapa visi dan misi. Antara lain yang pertama adalah pemberdayaan perempuan. Jadi kami memberdayakan ibu-ibu rumah tangga yang ada di lingkungan tempat tinggal kami. Yang kedua adalah pelestarian budaya. Kami melestarikan kain songket Jembrana yang merupakan warisan dari turun-temurun. Yang ketiga adalah pengembangan ekonomi kreatif. Jadi bagaimana dari selembar kain songket yang tradisional, kami bisa kembangkan dalam berbagai macam produk yang bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang keempat itu adalah back to nature. Bagaimana kami dalam berproduksi kami menggunakan bahan dan pewarna yang ramah lingkungan. Jadi ini tujuannya untuk keberlangsungan dari usaha kami, keberlangsungan dari alam juga. Putri Mas Collection employs 55 weavers. Each weaver has been given sufficient training and skills to be able to produce songket cloth products according to predetermined motifs. Untuk tenaga kerja sendiri, untuk tukang tenun, kami selalu melakukan regenerasi. Kami membuka ruang belajar gratis bagi siapapun yang ingin belajar menenun. The advantage of Jembrana songket is that it produces seamless songket cloth. Soft colors and simple motifs are the characteristics of Jembrana songket. Songket Jembrana memiliki kekhasannya tersendiri, jadi sangat membedakan dengan motif yang ada di daerah lain yang di Bali. Jadi songket Jembrana ini cenderung motifnya lebih sederhana dan berulang. Kami merupakan binaan dari Bank Indonesia, dari Dekranasda Jembrana dan juga Dekranasda Provinsi Bali. Jadi sangat banyak kami dibantu dan disupport, baik itu berupa pelatihan, pameran, juga bantuan alat, dan pendampingan lainnya. In the marketing process, Putri Mas uses online media platforms and conventional marketing. To promote its production, Putri Mas also often holds exhibitions domestically and abroad. Dalam hal pemasaran, kami melakukan dengan dua cara, yaitu pemasaran secara online maupun secara offline. Jadi secara online kami melakukan pemasaran baik melalui website, media sosial maupun marketplace. Sedangkan dari secara offline itu jangkauannya lebih banyak ke pemasaran secara langsung ya. Kami sering mengikuti pameran, terus ada penjualan di showroom kami sendiri, baik itu di Denpasar maupun di Jakarta. Jadi di luar beberapa negara juga sudah kami pernah datangi, seperti Korea, Moskow, Vietnam, Manila, kemarin di akhir tahun kemarin di Paris, dan saat ini masih pemasaran lagi dilakukan di Jepang. Produk yang kami hasilkan di Putri Mas itu selain dari kain songket yang berupa lembaran yang difungsikan untuk upacara agama dan lain sebagainya, kami juga menghasilkan berbagai macam diversifikasi produk. Jadi kami mengaplikasikan dalam bentuk baju, tas, sandal, kipas, home decor, dan lain sebagainya. The obstacles faced by songket craftsmen are the availability of raw materials and the sustainability of human resources. Dalam menjalankan usaha, kami menghadapi beberapa tantangan dan juga permasalahan. Antara lain untuk tenaga kerja sendiri, saat ini kami kekurangan tenaga untuk pemotifan dari kain tenun songket ini. Karena itu membutuhkan skill yang khusus, dan untuk regenerasi ini cukup sulit kami lakukan. Jadi harapan kami semoga ada dukungan dari pihak terkait maupun pemerintah untuk membantu kami dalam hal tersebut. Yang kedua, untuk bahan baku juga kami sering kesulitan mendapatkan bahan baku yang dengan kualitas terbaik, karena sering terjadi naik turun harga yang tidak terkendali. Jadi ketika kebutuhan kami banyak, tiba-tiba bahan baku itu menghilang dan harganya juga sangat tinggi. Jadi dalam hal ini juga kami membutuhkan dukungan pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harapan saya untuk kain songket Jembrana ini semoga masih tetap bisa dilestarikan,
dilanjutkan oleh generasi kita selanjutnya dan juga bisa dikenal oleh masyarakat luas tidak hanya di Indonesia tapi juga di kancah internasional. We can trace the development of Songket cloth in Denpasar city, from the history of the development, and use of woven cloth in the Denpasar area. The motifs are more dominated by Balinese nature and culture, such as banana leaf motifs, flowers, animals and natural landscapes. One of the traditional Songket weaving craftsmen, in the city of Denpasar, is Mrs. Gusti Ayu Mata Margiani. As the owner of the Jepun Balinese Songket weaving, this craftsman has started his business since 2004. Nama saya Gusti Ayu Made Mardiani, perusahaan saya namanya Songket Jepun Bali. Jadi kekhasan Jepun Bali itulah yang saya pakai untuk brand nama perusahaan saya. Kami punya pekerja sekitar 12 orang dan mereka bekerja di rumahnya masing-masing. Karena dia sistemnya ya sistem borongan, begitu selesai kainnya kami ambil. Dalam produksi Songket Jepun Bali hanya membuat asli kain benangnya adalah benang sutra, minimal dah semi sutra. Semi sutra itu 50% sutra, 50% katun. Kalau yang sutra itu 100% memakai benang sutra. Nah, itulah alasannya mengapa songket itu harganya mahal. Satu, dari bahan baku. Kedua, dari lamanya pekerjaan dan kerumitan motifnya. Songket yang saya produksi seperti ini. Di antaranya ya motif-motifnya motif kangkung, motif cakra, boma dan padang derman. Dan songket-songket ini sudah dipakai seharian oleh masyarakat Bali terutama dan internasional juga, dan banyak juga tamu-tamu sudah mengenal kain songket kekhasan songket Bali. Dalam pewarnaan songket ya disebut dengan pewarna basis, itu pasti akan luntur di badan. Tetapi kalau kita pakai pewarna naftol atau nandrin itu bisa, tetapi dia tidak akan mau mengkilap. Terobosan untuk songket Jepun Bali, kita memakai dua warna yang berbeda sehingga cahayanya itu bukan karena pewarna tetapi karena warna gradasi. Kalau segi pewarna, songket Jepun Bali pewarna kimia, tidak ada pewarna alam, biar bisa dijangkau oleh masyarakat kita. Tiang dalam pembuatan songket Jepun Bali sudah mendapatkan juara di PKB tahun 2011, juara 1 dan juara 2 dalam desain. Tahun 2019 itu dapat juara 1 di bidang desain songket. Semua itu sudah kami daftarkan ke HKI, yang mengucapkan terima kasih juga dengan Dekranasda Provinsi Bali dapat diberikan kemudahan dalam pendaftaran HKI. Saya juga mohon kepada teman-teman pengrajin kain songket atau endek atau yang kain-kain Bali, tolong segera didaftarkan supaya tidak sebegitu mudahnya mereka mencuri motif-motif kita, karena kita di Bali kaya dengan motif-motif kain-kain Bali. Marketing methods carried out by Songket Jepun Bali include online media, conventional markets and exhibitions. The marketing area includes local Bali, nationally covering Jakarta and Batam, international marketing including Japan, India, Germany, and the Netherlands. Kalau masalah pemasaran, Astongkara masih jalan, terutama orang tamu-tamu dari mancanegara
datang ke perusahaan kami karena kami sudah masuk di majalah wisata dunia. Ya, terus kalau kendala masalah bahan baku, Astungkara masih bagus, selalu ada. Tetapi sekarang hanya SDM yang berkurang. Kalau bisa, harus bisa mempertahankan kita punya warisan budaya supaya tidak cepat punah. Karena itulah kekayaan kita. To promote their products, craftsmen are invited to take part in product exhibitions, both those carried out by the district and provincial trade offices, as well as exhibitions held and sponsored by private companies and BUMN. Yang ikut binaan Kota Denpasar sebelumnya, dan pernah juga dari provinsi juga memberikan pembinaan di perusahaan kami, dan kami juga ikut kerjasama dengan BUMN. Saya juga mohon kepada pemerintah daerah Provinsi Bali supaya diadakan pelatihan-pelatihan pembuatan songket sehingga produksi kita yang seperti kain warisan budaya ini tidak punah. One of the traditional songket weaving business in Tabanan district that still exists is the Sekar Japun Blayu Weaving Group, founded in 2019. This weaving group consists of 8 housewives, spread across every house in the Puri Blayu Marga Tabanan neighborhood. Om Swastiastu. Tiang Kenten dari kelompok tenun Sekar Jepun Melayu, mulai yang pun tiang masih muda, udah mengerjakan seperti songket nih ke ring Melayu. Sampai saat ini tiang masih memproduksi songket ring Melayu. The characteristics of Tabanan songket are the motifs of Sumping Wallow, weft sticks, windows and blembong. Jadi produk kami di songket yang ada di Melayu, ini namanya selendang Sumping Wallow. Ini yang kedua namanya Kenten Blembong. Yang ketiga niki wastane songket pakan lidi. The obstacles faced by this weaving group are raw materials, business capital and marketing. Mengenai kendalanya niki, tiang bahan bakunya dan pemasarannya agak sulit. Untuk bahan bakunya, harga juga mahal, susah mendapatkan, dan pemasarannya masih bersifat lokal. Ini dengan kendala tiang niki, ring kelompok tenun Melayu niki, tiang mohon dari pemerintah biar bisa mempermudah bahan baku dan mengembangkan dan memperluas pemasarannya. Songket is a legacy of our ancestors that must be preserved. Therefore, it is hoped that the government can help with all the problems faced by these traditional songket craftsmen.